Dayu dan teman-teman belajar tentang ruang kelas yang tidak bersih. Ayo mengamati. Dengarkan teks percakapan guru, Dayu, dan teman-teman berikut. Tahukah anak-anak ibu bagaimana kelas yang tidak bersih? Tahu bu, kelas yang tidak bersih banyak sampah yang berserakan bu. Benar bu, kelas yang tidak bersih juga banyak kuman bu. Bagus anak-anak ibu, sampah harus dibersihkan, kemudian dipisahkan. Ada sampah basah dan sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya nak. Selanjutnya, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut dari teks percakapan. Nomor 1. Apa isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman? Isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman adalah membahas tentang kelas yang tidak bersih. Nomor 2. Bagaimana ciri-ciri kelas yang tidak bersih? Ciri-ciri kelas yang tidak bersih adalah banyak sampah yang berserakan dan banyak kuman. Nomor 3. Bagaimana pendapatmu tentang isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman? Pendapatku setuju dengan Bu Guru, karena sampah harus dibersihkan kemudian dipisahkan sesuai dengan jenisnya, yaitu sampah basah dan sampah kering. Kalian bisa menuliskan pendapatmu sendiri. Nomor 4. Apa yang harus kamu lakukan jika melihat kelas kotor? Yang harus saya lakukan jika melihat kelas kotor adalah membersihkannya. Nomor 5. Bagaimana sikapmu jika melihat teman membuang sampah di ruang kelas? Sikapku adalah menegurnya dengan sopan, kemudian mengajaknya untuk membuang sampah ke tempatnya. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Nomor 1 mendatar. Binatang amat kecil yang menyebabkan penyakit. Apakah itu? Ya, kuman. Nomor 1 menurun. Tidak mengandung air. Apakah itu? Ya, kering. Nomor 2 menurun. Mengandung air. Apakah itu? Ya, basah. Sekarang ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit. Misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit pun tidak akan bersarang. Informasi apa yang kamu peroleh dari teks di atas? Informasi yang diperoleh adalah informasi tentang akibat kelas yang tidak bersih. Kalian boleh menuliskan informasi lain yang kalian temukan. Sekarang, ayo mengamati. Amatilah gambar berikut dengan teliti.
Apa isi gambar yang kamu amati? Isi gambar menunjukkan keadaan kelas yang berantakan dan sangat kotor. Apa yang kamu lakukan jika melihat kelasmu seperti pada gambar? Kalian boleh menjawab pada kolom komentar. Berikutnya, ayo menulis. Tuliskan tentang kelas yang tidak bersih berdasarkan pengamatanmu. Misalnya, kelas yang tidak bersih. Kelas yang tidak bersih membuat suasana belajar menjadi tidak nyaman. Ada banyak sampah berserakan di mana-mana. Meja dan kursi juga tidak teratur. Vas bunga dan buku yang berantakan membuat suasana kelas semakin tidak nyaman. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Selanjutnya, ayo mengamati. Kelas yang tidak bersih harus dibersihkan. Kelas harus disapu agar tidak ada debu yang menempel. Gerakan menyapu dapat membentuk gerakan tari. Masih ingatkah kamu gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari? Amati kembali gambar di bawah dengan teliti. Gerakan kepala, gerakan tangan, gerakan kaki. Berikutnya, ayo mencoba. Sebelumnya, kamu sudah melakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari diiringi alat musik. Sekarang, lakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari dengan hitungan. Misalnya saja 2 kali 8 selang-seling dengan arah yang berbeda. Jika sudah bisa, iringi kembali dengan alat musik. Misalnya saja gendang, rebana, tamborin, atau tifa. Jika alat musik di atas tidak ada, dapat digunakan benda-benda di sekitar kelasmu. Misalnya saja botol plastik bekas. Amati gambar berikut dengan teliti. Sekarang, ayo mengamati. Coba amati kembali gambar alat musik tifa. Permukaan dinding tifa membentuk pola bangun datar. Berbentuk segitiga, berbentuk segi empat. Segitiga dan segi empat merupakan contoh bangun datar. Tahukah kamu contoh bangun datar yang lain? Amati gambar di bawah dengan teliti. Bangun datar segi 5. Bangun datar segi 6. Berapa banyak sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar di atas? Sekarang, ayo berdiskusi. Tentukanlah bangun datar yang sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudut berikut. Perhatikan gambar gajah yang pertama. Banyak sisi 5, banyak sudut 5, banyak titik sudut 5. Ini merupakan ciri-ciri dari bangun datar segi 5. Manakah dari bangun datar A sampai dengan E yang merupakan segi 5? Ya, bangun datar A, C, dan D. Sekarang perhatikan gambar gajah yang kedua. Banyak sisi 6, banyak sudut 6, banyak titik sudut 6. Ini merupakan ciri-ciri bangun datar segi 6. Manakah dari bangun datar A sampai E yang merupakan segi 6? Ya, bangun datar B dan E. Selanjutnya, ayo berlatih. Untuk meningkatkan pemahamanmu, coba kelompokkan bangun-bangun datar berikut. Kelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya.
Manakah bangun datar yang berbentuk segi 5? Coba kalian temukan. Ya, bangun datar nomor 1, 2, dan 5. Manakah bangun datar yang berbentuk segi 6? Coba kalian temukan. Ya, bangun datar nomor 4 dan 3. Dayu dan teman-teman belajar tentang pekarangan sekolah yang tidak bersih. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor. Banyak warga sekolah tidak peduli terhadap lingkungan. Banyak siswa membuang sampah sembarangan. Taman-taman di depan kelas juga kurang diperhatikan. Lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak rapi. Oleh sebab itu, banyak siswa yang sakit. Keindahan sekolah pun kurang terjaga. Sudah seharusnya kita membudayakan sikap malu. Malu jika pekarangan sekolah tidak bersih. Pekarangan sekolah tidak bersih karena kurangnya rasa malu pada diri kita. Harusnya kita malu jika pekarangan sekolah kotor. Oleh sebab itu, mulai sekarang, mari kita bersihkan pekarangan sekolah dengan baik. Apa isi teks di atas? Isi teks di atas membahas tentang kurangnya rasa malu warga sekolah serta tidak peduli terhadap kebersihan pekarangan sekolah. Bagaimana ciri-ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih? Ciri-ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih adalah banyak sampah berserakan. Terdapat banyak rumput liar. Suasana pekarangan tidak indah. Kalian bisa menuliskan ciri-ciri yang lain. Selanjutnya, ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah dengan teliti. Apakah yang dapat kamu ceritakan setelah mengamati gambar? Misalnya, pekarangan tersebut terdapat banyak sampah berserakan. Pekarangan tersebut terlihat sangat kotor dan tidak nyaman. Jika melihat pekarangan sekolah kotor, apa yang kamu lakukan? Kamu boleh menjawab pada kolom komentar. Selanjutnya, ayo menulis. Tulislah hasil pengamatanmu tentang pekarangan sekolah yang tidak bersih. Tuliskan pada kolom berikut. Misalnya, pekarangan sekolah yang tidak bersih. Pekarangan sekolah yang tidak bersih membuat siswa tidak nyaman bermain di sana. Sampah-sampah yang berserakan membuat lingkungan pekarangan sekolah menjadi sangat kotor. Suasana pekarangan sekolah yang tidak bersih sangat tidak menyenangkan. Berikutnya, ayo mengamati. Pekarangan sekolah yang kotor harus dibersihkan. Sampah-sampah yang berserakan harus disapu. Masih ingatkah kamu dengan tari gerakan menyapu lantai? Amati kembali gambar di bawah dengan teliti. Gerakan kepala, gerakan tangan, gerakan kaki. Kamu sudah pernah melakukan tari gerakan menyapu lantai dengan hitungan dan iringan. Sekarang, kembangkan tari gerakan menyapu lantai menggunakan pola lantai. Pola lantai, apakah itu? Pola lantai adalah sebuah pola yang dibentuk sebagai cara penari untuk berpindah, bergerak, atau bergeser. Penari, tahukah kalian apa itu penari? Ya,
Penari adalah orang yang melakukan sebuah tarian. Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan contoh pola lantai. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Pola lantai membentuk garis lurus ke samping. Pola lantai membentuk garis lurus ke depan. Pola lantai membentuk huruf V. Pola lantai membentuk huruf O. Jika kamu sudah bisa, iringi dengan alat musik. Alat musik yang dapat digunakan misalnya gendang, rebana, tamborin, atau tifa. Jika alat musik di atas tidak ada, dapat digunakan benda-benda di sekitarmu. Misalnya, gunakan botol plastik bekas. Selanjutnya, ayo mengamati. Perhatikan gambar rebana dan kendang berikut. Permukaan atas rebana berupa bangun datar lingkaran. Pada dinding kendang terdapat pola segitiga. 2 atau lebih bangun datar dapat disusun. Susunan membentuk pola tertentu. Amati pola bangun datar berikut. Pola lingkaran segitiga. Maka gambarnya menjadi seperti berikut. Lingkaran segitiga. Lingkaran segitiga. Lingkaran segitiga. Lingkaran segitiga. Berikutnya, pola lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga. Maka gambarnya menjadi seperti berikut. Lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga, lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga. Pola berikutnya. Pola segitiga, lingkaran, lingkaran. Maka gambarnya menjadi seperti berikut. Segitiga, lingkaran, lingkaran. Segitiga, lingkaran, lingkaran. Segitiga, lingkaran, lingkaran. Sekarang ayo berlatih. Tentukan bentuk bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola-pola berikut. Nomor 1. Amati gambarnya. Kira-kira apakah polanya? Ya, lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga. Mari kita lanjutkan. Lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga, lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga, lingkaran, lingkaran. Nomor 2. Amati gambar. Kira-kira apakah polanya? Ya, persegi belah ketupat. Mari kita lanjutkan. Persegi belah ketupat. Persegi belah ketupat. Persegi belah ketupat. Nomor 3. Amati gambar. Kira-kira apakah polanya? Ya, belah ketupat, persegi. Mari kita lanjutkan. Belah ketupat, persegi. Belah ketupat, persegi. Belah ketupat, persegi. Nomor 4. Amati gambar. Kira-kira apakah polanya? Ya, persegi, lingkaran. Mari kita lanjutkan. Persegi, lingkaran. Persegi, lingkaran. Persegi. Nomor 5. Amati gambar. Kira-kira apakah polanya? Ya, segitiga, lingkaran, persegi. Mari kita lanjutkan. Segitiga, lingkaran, persegi. Segitiga, lingkaran, persegi. Segitiga, lingkaran, persegi.